Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran, penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada penjelasan surah Al-Mumtahanah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat, ya, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau, bahwa salah satu yang mereka nyatakan ketika mereka telah beriman, yaitu menyatakan berlepas dirinya mereka dari orang-orang musyrik, berlepas dirinya mereka dari kemusyrikan dan para pelaku-pelakunya. Kemudian juga mereka menyatakan bahwa dengan keimanan yang ada pada mereka, nampaklah kebencian di dalam diri-diri mereka terhadap segala bentuk kesyirikan dan juga kepada pelaku-pelakunya. Dan ini adalah pernyataan dan juga merupakan sikap yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tauladan yang kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikutinya. Karenanya di dalam ayat tersebut Allah mengatakan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan satu hal yang juga dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, di mana hal tersebut bukan merupakan perkara yang kita diminta untuk mencontohnya, bahkan kita dilarang untuk mencontoh hal tersebut, yaitu ketika Nabiullah Ibrahim mendoakan ayahnya yang waktu itu adalah masuk di dalam golongan orang-orang musyrikin. Maka pada bagian tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hal itu sebagai uswah, sebagai sesuatu yang kita contoh. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan udzur yang ada pada Nabi Ibrahim atas doa yang ia panjatkan kepada ayahnya yang musyrik, bahwa itu adalah janji yang memang Nabi Ibrahim telah berjanji ingin meminta ampunkan kepada ayahnya. Tetapi di ayat tersebut juga dijelaskan bahwa setelah nampak
dan pasti bahwa ayahnya itu adalah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka pada akhirnya Nabi Ibrahim juga berlepas diri dari itu semua. Kemudian di bagian akhir Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang apa yang ada pada Nabi Ibrahim dan juga pada orang-orang yang beriman bersama mereka, yaitu doa yang mereka panjatkan, Rabbana 'alaika tawakkalna. Jadi setelah menyatakan sikap mereka kepada para pelaku kesyirikan, setelah menyatakan sikap mereka terhadap segala bentuk kesyirikan, di mana di situ sangat tegas, maka mereka menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, 'alaika tawakkalna. Hanya kepada Engkau kami berserah diri. Dan inilah yang akan menguatkan seseorang di dalam melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang suatu perintah atau suatu larangan ketika kita melaksanakannya, maka di sana ada risiko-risiko atau terbayang di dalam pikiran kita ada risiko-risiko yang akan kita tanggung. Maka jangan sampai risiko-risiko yang terbayang di dalam pikiran kita tersebut menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya. Nah, salah satu hal yang bisa menguatkan diri kita agar tetap konsisten dan istiqomah dengan apa yang Allah perintahkan, itu dengan memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan Rabbana 'alaika tawakkalna, ay i'tamadna 'alaika fi jalbi ma yanfa'una wa daf'i ma yadurruna. Dan 'alaika tawakkalna, kami telah menyerahkan urusan kami kepada Engkau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbi ma yanfa'una, pada segala hal yang berkaitan dengan manfaat yang ingin kami dapatkan. Karena terkadang ketika seseorang ingin menjalankan suatu ketaatan, itu di antara risiko yang kadang terbayang di dalam pikirannya, dia akan kehilangan maslahat-maslahat terutama yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Contoh paling sederhana, ketika seseorang berprofesi sebagai seorang pedagang, dia mengetahui, setelah dia mengetahui bahwa di antara barang yang dia perdagangkan itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di waktu yang sama justru barang itulah yang paling banyak memberikan keuntungan. Tetapi setelah dia mengetahui itu adalah perkara yang diharamkan, maka dia harus meninggalkan barang tersebut untuk dijadikan salah satu objek yang dia perjualbelikan. Maka secara manusiawi akan terbayang di dalam pikirannya risiko akan berkurangnya keuntungan. Bahkan lebih daripada itu, mungkin bisa saja terbayang dalam pikirannya bahwa perdagangan yang sedang dia jalankan itu akan merugi disebabkan dia meninggalkan suatu item dalam objek yang dia perjualbelikan karena itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti ini hendaknya seseorang tetap pada jalur dan koridor taat kepada Allah dan memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya yang memberikan kepada kita manfaat dan yang menjauhkan dari kita mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dikatakan Rabbana 'alaika tawakkalna. I'tamadna 'alaika fi jalbi ma yanfa'una wa daf'i ma yadurruna. Kami bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Allah dalam perkara manfaat-manfaat yang ingin kami dapatkan dan juga dalam hal-hal kemudaratan yang ingin kami jauhi. Wa wasiqna bika ya Rabbana fi dzalik. Dan ya Allah kuatkanlah keyakinan kami terhadap
hal tersebut. Ya, karena tidak mungkin juga kita berada pada titik yakin bahwa manfaat dan mudarat itu adalah di bawah kendali dan kekuasaan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keyakinan tersebut. Ya, karena tidak serta-merta dan tidak secara otomatis hal yang sudah kita ketahui otomatis kemudian menjadi sesuatu yang kita yakini. Dan itu terbukti di dalam sejarah, ada beberapa sosok ya, atau ada beberapa orang yang diberikan kepadanya pengetahuan yang sempurna, tapi pengetahuan itu tidak menjadi suatu keyakinan di dalam diri mereka. Ya, seperti misalnya Fir'aun. Ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan fa'arahul ayatal kubra. Fir'aun itu telah diperlihatkan semua tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda yang sangat besar, yang sebenarnya secara normal ketika seseorang telah mengetahui tanda-tanda itu, mereka akan beriman kepada Allah. Jadi secara pengetahuan sudah sempurna pengetahuan yang dia miliki tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sudah melihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah melalui apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa dan juga melalui mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi Musa. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asah. Tetapi dengan apa yang dia ketahui, bukannya dia beriman, tapi justru fakadzdzaba wa asah. Dia mendustakan dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam ayat tersebut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pengetahuan itu tidak serta-merta menjadikan seseorang meyakini apa yang dia ketahui. Ya, makanya kita butuh untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya taufik itu murni adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan taufik kepada seseorang. Hanya Allah semata-mata yang bisa memberikannya. Ya, bahkan Nabi sekalipun itu tidak bisa memberikan taufik kepada seseorang. Ya, Nabi sangat gigih dan ingin beberapa di antara kerabat-kerabatnya itu memeluk agama Islam, tetapi ternyata Allah mentakdirkan orang-orang tersebut tidak memeluk agama Islam. Dan itu membuktikan bahwa yang namanya hidayah taufik itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Rabbana 'alaika tawakkalna. Jadi selain kita memasrahkan urusan kita kepada Allah, di sini juga ya, kita meminta wasiqna. Yakinkanlah kami untuk benar-benar mantap bahwa manfaat dan mudarat itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Dan raja'na ila ta'atika wa mardatika wa jami' ma yuqarribu ilaika. Jadi kita juga di dalam doa ini wa ilaika anabna, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Kembali kepada Allah itu ada dua. Kembali dalam arti mentaatinya dan melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaannya, melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepadanya. Itu adalah makna al-inabah. Ya, al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mentaatinya, melakukan hal-hal yang diridhai dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian wa ilaika anabna wa ilaika al-masir, dan kepada Engkau kami kembali, maksudnya di hari akhirat setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini ya, ada urutan-urutan yang sangat baik untuk kita perhatikan. Ya, kita memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari oleh keyakinan bahwa yang mendatangkan manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, maka kita selalu berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berusaha untuk kembali kepada
hal tersebut, selalu kembali kepada jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang mungkin dalam satu waktu kita melenceng, ada kekeliruan, ada ketergelinciran, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu meyakini bahwa manfaat dan mudarat itu ada di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin kehidupan duniawi dan ukhrawi kita itu selalu dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat dan kita terhindar dari kemudaratan, maka patuhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta kepada Allah keyakinan, ya, agar kita benar-benar diyakinkan, dimantapkan bahwa yang memiliki kendali manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang terkadang menjadi penghalang untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya wa ilaikal masir, pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, di hari akhirat, di mana kita akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Dan ini adalah salah satu doa, ya, salah satu doa, dan tentu doa yang paling terbaik untuk kita ucapkan itu adalah doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan juga doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu adalah redaksi yang langsung diajarkan oleh Allah kepada kita semua, atau diajarkan oleh Allah melalui utusannya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seseorang ingin berdoa, maka prioritaskanlah dengan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena secara lafaz, ya, mungkin dia sangat ringkas, tapi secara makna dia mencakup hal-hal yang sangat lengkap dan luas. Kalau kita misalnya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka tidak ada lagi yang kita butuhkan yang tersisa dari doa yang kita ucapkan tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya juga masih berkaitan dengan doa, yaitu Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Ay la tusallithum alaina bidunubina. Ya, ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Di antaranya adalah la tusallithum alaina bidunubina. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan mereka, orang-orang kufar itu, berkuasa kepada kami disebabkan oleh dosa-dosa kami. Fa yaftununana wa yamna'unana mimma yaqdiruna alaihi min umuril iman. Karena ketika mereka berkuasa atas kami, maka mereka akan memfitnah kami dan mencegah dan melarang kami sesuai dengan kesanggupan mereka dari hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kami. Dan ini salah satu hal yang terkadang dialami oleh kaum muslimin, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lainnya agar sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita dikuasai oleh orang-orang kufar. Karena ketika itu terjadi, maka itu terkadang menjadi sebab kita terhalangi dari menjalankan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari keimanan kita. Kita kesulitan misalnya untuk melaksanakan ibadah salat, kita kesulitan melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, di negeri kita hal-hal yang seperti itu kita masih mendapatkan keleluasaan, bahkan pada banyak bagian difasilitasi dan diberikan kemudahan. Kemudian makna yang lain daripada ayat ini adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Mujahid, itu adalah la tu'adzibna bi'aidihim wala bi'adzabin min indik.
ya Allah, jadi la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, ya Allah, janganlah engkau mengazab kami melalui tangan-tangan mereka, atau janganlah engkau mengazab kami ya Allah sehingga mereka mengatakan, ya, jadi kalau melihat kaum muslimin itu misalnya tertimpa musibah, ya, maka mereka orang-orang kufar akan mengatakan seandainya mereka berada di atas kebenaran maka tidak mungkin mereka mendapatkan musibah tersebut. Nah, jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena yang namanya musibah. Karena ketika kita terkena musibah, bisa saja itu kemudian menjadi dasar penilaian dari kalangan kufar bahwa orang-orang Islam itu tidak berada di atas kebenaran. Sekiranya berada di atas kebenaran, maka mereka tidak ditimpakan kepada mereka musibah. Kemudian makna yang lain disebutkan oleh Al-Imam Qatadah mirip dengan makna yang tadi kita sebutkan di awal, la tudhirhum alaina fayaftinu bidzalik yarawna annahum dhaharu alaina lihaqqinhum alaihi. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan mereka berkuasa atas kami, karena dengan mereka mampu berkuasa atas kami itu bisa saja menjadi dasar penilaian pada mereka bahwa mereka berada di atas kebenaran sementara kaum muslimin berada di atas sesuatu yang batil. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Nah, ada satu hal yang kita garis bawahi dari doa ini, ya, jangan engkau menjadikan mereka berkuasa atas kami bidzunubina, disebabkan oleh dosa-dosa kami, oleh dosa-dosa kita. Ya, jadi penyebab yang terkadang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mereka menguasai kita itu adalah karena faktor dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnahu tadmira." Allah Subhanahu wa taala, jika kami ingin menghancurkan suatu negeri, jika kami ingin menghancurkan suatu wilayah, maka kami biarkan orang-orang yang ada di atasnya itu melakukan keburukan-keburukan, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan hukuman dalam bentuk musibah-musibah, dan pada akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada ayat tadi yang itu adalah doa Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru la tusallithum alaina bidzunubina fayaftinunana wa yamna'unana mimma yaqdiruna alaihi min umuril iman wa yuftinuna ana aidan bi anfusihim fa innahum idza ra'au lahumul ghalaba dhannu annahum 'alal haqqi wa ana 'ala al-batil. Ini yang tadi kita sebutkan bahwa ketika mereka melihat kaum muslimin itu menderita sementara mereka pada posisi yang sangat sejahtera, maka bisa hal tersebut menjadikan mereka semakin kuat penilaiannya bahwa orang Islam itu berada di atas sesuatu yang batil. Karena sekiranya mereka berada di atas sesuatu yang hak, maka mereka tidak akan berada dalam kesusahan tersebut. Waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Ya, karena tadi semua sumber keburukan yang terjadi pada kaum muslimin, baik secara individu ataupun secara keseluruhan, itu bersumber dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan la yakhafanna ahadukum illa dzamba. Janganlah seseorang menakuti sesuatu melebihi daripada rasa takutnya kepada dosa yang ia lakukan. Karena itulah yang menjadi sumber dari segala keburukan. Waghfir lana,
ampunilah kami, dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, maqtarafna minadz dzunubi was-sayyi'at wa ma qassarna bihi minal ma'murat. Jadi ada dua aspek seseorang melakukan dosa, bisa karena melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau melalaikan, qassarna bihi minal ma'murat, melalaikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu tidak melakukan perintah tersebut padahal itu sesuatu yang wajib, atau dia melakukannya tapi tidak melakukannya secara maksimal. Dan itulah kenapa kemudian ketika kita selesai dari melaksanakan salat, maka yang pertama kali kita ucapkan itu adalah istighfar. Ya, kenapa kita beristighfar? Karena di dalam pelaksanaan salat kita ada saja kekurangan-kekurangan yang terjadi, ya, dan itu butuh untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang melakukan kebaikan sekalipun itu masih butuh untuk beristighfar. Jadi istighfar bukan hanya kepada orang-orang yang secara nyata melakukan hal-hal yang diharamkan. Melakukan kebaikan itu juga membutuhkan istighfar. Kenapa butuh istighfar? Karena di dalam melaksanakan kebaikan tersebut ada saja kekurangannya. Ya, makanya orang yang berhasil dalam kebaikannya bukan orang yang kemudian sudah merasa aman, bukan orang yang menjadikan kebaikannya tersebut seolah sudah berada di titik yang aman. Tetap dia ada rasa khawatir. Jadi yang namanya al-khaufu war-raja, rasa takut dan rasa harap itu harus selalu mengiringi, ya, mengiringi perjalanan seseorang, baik itu dia dalam kebaikan, apalagi kalau dia dalam keburukan. Kalau dia dalam keburukan, maka dia takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala, tetapi rasa takut tersebut tidak boleh kemudian menjadikannya dia berputus asa. Karena selama kita masih diberikan jatah hidup, ya, masih bisa bernapas, masih bisa menjalani kehidupan di dunia ini, maka tidak pernah putus harapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi mengabarkan kepada kita bahwa pintu yang paling luas di muka bumi ini, yang seluas antara barat dan timur, itu adalah pintu taubat, pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan bagi mereka yang sudah berada pada jalur-jalur kebaikan, maka itu tidak boleh menjadi sebab dia sudah merasa aman dari azab Allah, karena kita tidak tahu apakah kebaikan yang kita lakukan itu terlaksana secara ideal dan maksimal, atau justru di dalamnya banyak kekurangan-kekurangan yang bisa saja kekurangan-kekurangan tersebut menihilkan, bahkan membatalkan nilai daripada amalan tersebut. Ya, sehingga seseorang tidak merasa sudah puas dengan satu dua kebaikan yang telah dia lakukan, tetapi terus bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Rabbana innaka antal azizul hakim. Kemudian di bagian akhir daripada ayat ini ditutup dengan disebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Aziz, ya. Al-Aziz itu Al-Qahir li kulli syai', yang berkuasa atas segala sesuatu, yang tidak terkalahkan. Ya, dan ini adalah makna-makna yang selalu kita hadirkan di saat kita berdoa. Ketika kita meminta, kelihatan yang kita minta adalah sesuatu yang sangat besar, ya, bahkan bisa jadi dalam kalkulasi logika kita sepertinya sulit, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah Aziz, di mana ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Padahal hal yang dalam logika kita itu mungkin sulit, tetapi Allah mengatakan itu terjadi, maka pasti itulah yang terjadi meskipun dalam hitungan logika kita itu adalah sulit. Makanya di akhir dikatakan innaka antal aziz. Ya. Kemudian Al-Hakim, ya, yang maha bijaksana, alladzi yadha'ul asya' mawadhi'aha, yang mana meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, ketika kita berdoa ternyata belum terlihat
apa yang kita minta, maka kita yakin itulah yang terbaik, itulah yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak terburu-buru di dalam berdoa. Ya, tidak terburu-buru untuk dikabulkan, karena itu justru yang menjadi penyebab, ya, penyebab terhalangnya kita dari dikabulkannya doa kita. Ya, Nabi menyampaikan dalam hadisnya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya, doa kalian akan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama kalian tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, bagaimana bentuk terburu-buru itu? Ya, kata Nabi SAW, yaqulu da'autu falam yustajab li. Bentuk terburu-buru itu ketika seorang mengatakan, saya sudah berdoa, tapi belum terlihat doa saya dikabulkan. Maka itu adalah bentuk keterburu-buruan yang justru bisa menjadi penyebab terhalangnya doa kita. Jadi di bagian akhir ayat Allah menyebutkan Al-Aziz dan Allah menyebutkan Al-Hakim, dan Syekh Sa'di mengatakan, fa bi izzatika wa hikmatika unsurna ala a'daina wa ghfir lana dzunubana wa aslih uyubana. Ya, dengan namamu Al-Aziz dan dengan namamu Al-Hakim yang di dalamnya terkandung sifat Al-Izzah dan sifat Al-Hikmah, bijaksana, maka tolonglah kami dari musuh-musuh kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, dan perbaikilah aib-aib dan kekurangan-kekurangan kami. Ini salah satu bentuk, ya, tawassul yang disyariatkan, yaitu kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa, maka kita menyebutkan nama-nama Allah, dan itu salah satu tawassul yang dicontohkan, yang menjadi salah satu sebab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.